Salam saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi seluruh penggemar video firman Tuhan ini di channel YouTube ini, kembali kita malam ini belajar bersama sejauh mana kita datang menguatkan iman dengan menjelang hari-hari terakhir ini, menjelang akhir zaman ini. Saat ini kita memahami pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita, dan selalu kita mencermati gelora dunia. Bagaimana kita belajar demi belajar berjalan dalam penguasaan diri. Penguasaan diri di dalam keimanan dan kerohanian yang sesuai dengan pernyataan firman Allah, bahwa menjelang hari-hari terakhir dan menjelang akhir zaman, kemungkinan kita semua sudah memahami itu menjelang dan melihat gelora daripada gelombang dunia. Yang tidak mungkin jadi mungkin, maupun baik dan maupun salah. Sebab itu malam ini aku mengundang saudara-saudariku dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita share ke pertemanan saya, maupun di WA maupun di Facebook, supaya kita belajar memahami bersama di dalam firman kebenaran Allah, mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar bertahan berjalan di jalan kebenaran daripada Allah. Kenapa saudara-saudariku? Menjelang hari-hari terakhir, yang penting kita pahami di dalam jiwa pemikiran kita maupun di dalam keimanan kita, supaya kita selalu waspada, berjaga-jaga tertipu daya kuasa kegelapan. Tipu muslihat perbuatan iblis, tipu dosa, bujuk rayuan kegelapan. Inilah yang selalu menghancurkan pemikiran manusia, supaya kita terpisah dari jalan kebenaran Tuhan, supaya kita jauh dari jalan kebenaran Allah, supaya iman kita lemah. Mereka ini selalu melemahkan jiwa pemikiran kita. Salah satu kelemahan iman orang itu kenapa bisa terjadi? Terjadi timbul kedengkian kepada sesama, timbul cemburu sosial, mereka timbul kejahatan yang terjadi. Inilah perbuatan-perbuatan kuasa kegelapan, manipulasi pemikiran manusia, supaya kita jatuh ke lubang maut kematian oleh karena dosa. Sebab firman Tuhan berkata, sewaktu hidup mula ada kesempatan datang kepada Tuhan, berdoa, bersempuh, belajar firman kebenaran Allah, sehingga kekuatan iman kita semakin kuat oleh karena ada penyertaan tangan daripada Allah. Dengan hati yang tulus kepada Tuhan menunduk diri. Penting kita pahami semua menjelang hari terakhir. Waspadailah kuasa kegelapan, waspadailah tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, bujuk rayuan kegelapannya, dan tipu dosa. Ini saudara-saudariku firman Tuhan yang berkata supaya kita berjaga-jaga dan waspada dan berdoalah. Marilah berseru berserah kepada Tuhan. Berikan waktu datang kepada Tuhan.
Oleh sebab itu firman Allah berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak ada luput dari segala dosa. Tuhan juga berkata, berdoalah dan waspadalah, berjaga-jaga. Kenapa firman Tuhan itu mengatakan kepada kita? Kekuatan kuasa dunia bahwa Tuhan sudah mengetahui. Kekuatan kehidupan manusia secara badani dengan lahiriah Tuhan sudah mengetahui. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita belajar demi belajar di jalan kebenaran Tuhan. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, firman ini kita pelajari bersama. Bagi pribadi saya, tidak ada kepentingan pribadi saya di sini. Bagaimana kita punya kepentingan bersama. Dan marilah kita belajar demi belajar menguatkan iman. Malam ini saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, dan barang siapa di antara kita yang sudah ada dan sudah mengerti jalan kebenaran daripada Allah, mari kita belajar berdoa kepada sesama. Mari kita menguatkan dalam naungan doa ibadah kita kepada Tuhan, sehingga di antara kita sesama semakin dikuatkan. Mari kita mendoakan mereka, mari saling topang doa. Mari kita saling menolong di antara sesama. Lihat gelombang dunia, saudara-saudariku. Jangan kita lalai. Jangan kita lalai. Sebab kita semua adalah wajib kita menghadap panggilan daripada Allah. Wajib kita menghadap tahta panggilan daripada Tuhan. Yaitu apa, saudara-saudariku? Panggilan Tuhan itu apa? Segala sesuatu Tuhan Allah yang berkehendak bagi seluruh ciptaannya yang ada keberadaan di bawah kolong langit dan di atas bumi. Tetapi di antara cipta daripada Allah yang dikatakan adalah makhluk mulia. Makhluk mulia ini siapa? Ya, itulah kita manusia. Firman Tuhan berkata, dan bila ada di antara kamu yang kuat imannya, doakanlah mereka. Ajarilah mereka. Sebab itu malam ini kita belajar firman kebenaran daripada Tuhan, supaya kita kuat dan selalu mencermati, mematangi di dalam kebenaran Allah. Bagaimana kita punya cara berbuat kepada Tuhan. Bagaimana kita punya cara menjadi pelaku firman Allah. Sekalipun kehidupan kita susah, sekalipun kehidupan kita kaya dan senang, itu semua adalah pemberian daripada Allah. Malam ini saudara-saudariku, sebelum kita masuk ke ranah firman Tuhan, mari kita menunduk diri dengan mengundang kuasa naungan Roh Kudus daripada Allah. Hikmat karunia dari atas, hikmat karunia dari tahta kerajaan Allah. Kita belajar firman Tuhan bukan hikmat dunia. Kita memohon menunduk diri kepada Tuhan malam ini supaya kita dihikmati, supaya kita dijamah semakin dikuatkan dalam keimanan kita menghadapi gelora dunia yang saat ini sudah kita merasakan masing-masing. Mari menunduk diri.
Haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya, haleluya Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Segala puja puji syukur hormat kemuliaan daripada Allah. Menunduk diri malam ini Bapa di hadapan Tuhan, berseru berserah memohon di hadapan daripada Allah, menginginkan jawaban doa dan ibadah malam ini Bapa dari tangan Allah sendiri. Dengan naungan Roh Kudus daripada Tuhan yang ada di tubuh kami berdoa memohon di hadapan daripada Allah. Memohon hikmat karunia pengertian pengajaran daripada Tuhan. Dan barang siapa ya Tuhan menonton video ini, hikmatilah kami semua Bapa, ajari kami. Kuasa dunia ini kami sudah melihat dan mencermati. Tetapi kami percaya ada kuasa firman-Mu berkata, sehingga kami berjaga-jaga dan waspada. Hanya Engkau Bapa tempat pengaduan dan perlindungan kami. Engkau yang sanggup menolong kami. Dewasakan kami Bapa belajar jalan kebenaran Tuhan. Hikmati kami Bapa semuanya, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Berbuat di hadapan daripada Allah dan berbuat di hadapan sesama. Ajari kami saling mendoakan di antara kami umat-umat daripada Allah. Malam ini Tuhan, dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Allah, hormatlah bagi kemuliaan daripada Yesus Kristus. Bahkan negara ini Tuhan, pemulihan tangan-Mu terjadi. Jamah Bapa, ikut campur semua Bapa. Karya tangan-Mu lah bekerja. Kami berdoa bersama-sama, hikmat karunia dari atas kerajaan tahta kemuliaan daripada Tuhan terurah bagi kami. Hanya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami belajar firman-Mu. Haleluya Roh Kudus, haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, pada khususnya kita orang Kristiani dan umat Nasrani dimanapun berada dan yang percaya kepada Yesus. Kemungkinan saudara-saudariku ada di antara kita sudah mengetahui firman kebenaran Allah dan sudah mulai menguatkan iman. Mari kita belajar mendoakan di antara sesama dan percayakan naungan kuasa Roh Kudus dalam naungan doa dan ibadah kita di hadapan Tuhan, supaya semakin kuat, supaya semakin mampu berjalan-jalan kebenaran. Dunia ini sudah penuh kuasa-kuasa yang ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran Tuhan, yang dikatakan tipu dosa, tipu muslihat iblis. Sebab itu saudara-saudariku dimanapun berada, mari kita belajar berdoa syafaat kepada Tuhan. Mari kita belajar berdoa syafaat kepada Tuhan. Mari kita doakan di antara sesama kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan mari kita doakan negara kita ini, supaya pemulihan penyertaan tangan Allah yang akan memulihkan semua. Coba kita perhatikan gelora dunia. Coba kita perhatikan gelombang dunia. Mari berseru berserah kepada Tuhan. Jangan lagi kita mendua hati datang kepada kebenaran Allah. Belajar menjauhi mendua hati. Tetapi percayalah, kalau kita hati kita tulus kepada Tuhan, percaya kita naungan Roh Kudus membimbing kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan tolong. Berkata kepada Tuhan dengan rendah hati dan segala hormat dalam naungan doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita yakin ada kuasa Roh Kudus dalam jiwa, tubuh, pemikiran kita, pasti Roh Kudus mengajari kita dan menuntun kita. Mari datang beribadah ke gereja. Mari datang ibadah kebaktian malam. Mari belajar firman kebenaran di rumah kita pribadi, lepas pribadi. Dan berikan waktu berdoa kepada Tuhan, supaya
lindungan daripada Tuhan terjadi bagi kita semua. Kita dimampukan menghadapi gelora dunia ini. Hanya satu, percaya penuh iman, percaya dengan nama Roh Kudus. Kita berdoa kepada Tuhan dan percaya dengan nama Roh Kudus membimbing mendewasakan kita belajar firman kebenaran daripada Allah. Supaya kita sanggup belajar demi belajar mengikuti jalan kebenaran Tuhan. Sanggup kita menghadapi tipu daya iblis yang manipulasi pemikiran manusia. Itu kuncinya, saudaraku. Itu pesan daripada Allah. Pada malam ini, saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus. Bila mana nanti siapapun menonton video, share kepada keluarga saudara-saudariku. Like. Nggak usah pala di subscribe. Like. Supaya semua memahami. Semoga penyelimutan tangan Allah menyelimuti orang yang menonton video ini. Saya percaya itu. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kepentingan kita bersama datang kepada Tuhan. Bukan ingin saya berhebat di tengok orang. Tidak. Mari kita belajar bersama. Di antara kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang tidak luput segala dosa. Tapi mari menunduk diri kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyempurnakan kita. Supaya Tuhan menguduskan kita. Sesuai dengan doa ibadah permohonan kita dengan rendah hati, segala hormat di hadapan daripada Allah. Tetap menunduk diri kepada Tuhan. Bagaimana cara iman kita datang kepada Tuhan supaya jamahan tangan Allah naungannya menjamah dan melingkupi kita semua, supaya kita terlepas dari kuasa kegelapan yang ingin manipulasi iman orang dan pemikiran manusia. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar dalam firman kebenaran Allah. Roma pasal 15. Roma pasal yang 15. Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus kita belajar firman Tuhan. Itu saudara-saudaraku. Berikutnya ialah orang yang lemah dan orang yang kuat. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kemungkinan di antara kita saudara-saudariku seperti hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Seperti kita-kita ini, bahkan jemaat Tuhan domba Allah yang sudah kuat imannya. Mari kita saling menopang dua kepada di antara kita sesama. Kalau secara badani lahiriah mungkin kita tidak sanggup menolong mereka. Tetapi naungan doa kita kepada Tuhan, supaya karya tangan Allah bekerja bagi jiwa, hati, pemikiran di antara kita sesama domba jemaat Tuhan, supaya karya tangan Allah bekerja bagi mereka. Itu saudara-saudara. Jadi mari support dalam doa. Mari bersama dalam naungan doa. Berikan waktu di rumah pribadi, lepas pribadi. Percayalah saudara-saudara. Dunia ini mengerikan. Bagaimana kita punya cara berbuat kepada Tuhan? Tentu berdoa. Menyerahkan kehidupan tangan daripada Allah. Dengan nama Roh Kudus. Mungkin kita tidak mampu belajar firman kebenaran Allah. Pinomat kita berdoa. Pinomat kita berdoa. Supaya kita dapat diselimuti dengan kuasa kebenaran daripada Allah. Dan dikuatkan. Bagaimana kita di kelak kemudian? Bagaimana kita mengejar di kelak kemudian?
Apa itu kelak kemudian? Pernyataan firman. Apakah kita menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka? Maka Tuhan Allah berkata, sewaktu hidupmu berikan waktu kepada Tuhan. Pasti Dia tolong. Mencegah dan mengantisipasi kita lemah kepada Tuhan. Ingat naungan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Dia yang menguatkan kita. Berdoa kepada Tuhan. Waspadalah dan berjaga-jaga menjelang hari-hari terakhir dan akhir zaman. Semua itu akan terjadi. Sebab firman Tuhan berkata, menjelang akhir zaman, aku telah mencurahkan rohku kepada umat-umat yang percaya kepada aku, kata Tuhan. Mungkin pada umatnya semua diberikan itu. Supaya kita dikuatkan dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Allah. Yang dikatakan kuasa ilahi, keajaiban, mujizat yang nyata. Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha tinggi. Di mana firman ini dikatakan, ayat 15. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Di mana firman ini mengatakan bagi kita sudah belajar untuk mempertahankan iman. Bagi kita sudah mulai mengerti kebenaran Allah. Domba, jemaat, pelayan, hamba daripada Tuhan. Mari kita lakukan dalam doa syafaat kita. Mari kita lakukan berdoa di rumah pribadi, lepas pribadi. Mari kita berdoa di dalam keibadahan. Sehingga seiman, sekasih, sepadan dengan kita. Mereka semakin mampu. Dikuatkan oleh tangan daripada Allah. Dijamah daripada Tuhan. Jadi ada sepadu hati. Ada berpadu iman. Ada kuasa dari Tuhan yang menguatkan kita. Apalagi kita percaya dengan naungan kuasa Roh Kudus datang kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita doakan mereka. Hamba, pelayan Tuhan. Mari saudara-saudara kita doakan umat-umat Tuhan ini. Supaya kita semakin kuat. Sehingga terjadi saling support dalam doa. Ada hubungan koneksi kuasa Roh Kudus. Mempersatukan doa kita walaupun kita lain daerah. Bisa Tuhan satukan dengan koneksi Roh Kudus. Supaya kita dikuatkan. Itu saudara-saudariku. Dan mari bagaimana kita punya cara semakin menguatkan iman. Belajar firman kebenaran Allah. Berbuat kepada Tuhan dalam naungan doa. Mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah mulai ada kekuatan-kekuatan iman, mari kita doakan jemaat Tuhan domba Allah. Salah satu contoh, hamba daripada pelayan Tuhan. Seperti kita-kita ini. Mari kita semakin menunduk diri kepada Tuhan. Mendoakan domba-domba daripada Allah, jemaat daripada Tuhan. Mari kita lakukan itu. Saya pribadi, sejak sudah mulai mengenal firman kebenaran Allah, saya selalu melakukan doaku di rumah pribadiku sendiri. Orang-orang yang tidak kukenal, orang yang jauh yang tak tahu aku, tapi kudoakan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya doakan. Saya belajar menunduk diri supaya semua terjamah. Tuhan masih memberikan waktu. Kenapa kita katakan pelayan hamba Tuhan? Seperti kita ini.
tentu bahwa iman dia sudah kuat. Kenapa? Karena mereka lah menjabarkan firman kebenaran Allah bagi umat Tuhan. Jadi mari kita bawa naungan doa. Mari kesepakatan di antara hamba pelayan Tuhan. Di antara kita ada naungan koneksi kuasa Roh Kudus. Keajaiban yang nyata daripada Tuhan menuntun kita. Supaya kita sanggup berjalan-jalan kebenaran daripada Allah. Yang begitu kuatnya kuasa kegelapan manipulasi pemikiran manusia sekarang. Yang akan membawa maut ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Itu firman Tuhan. Maka dikatakan ayat 15, pasal 15. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Itu pesan Tuhan. Supaya semua dimampukan. Dengan naungan doa dan ibadah kita kepada Tuhan, adanya belas kasih daripada Allah yang menjamah domba-domba Tuhan, jemaat Tuhan yang lemah, semakin dikuatkan dengan naungan Roh Kudus kita. Naungan Roh Kudus kita mohon kepada Tuhan, menjadi karya tangan Allah sendiri bekerja. Tuhan tahu kok kekuatan kegelapan ini. Tuhan tahu kekuatan iblis. Tahu dia kok. Tetapi Tuhan ingatkan, belajarlah berdoa kepadaku, kata Tuhan. Yang Tuhan inginkan, supaya penyertaan pertolongan Tuhan kepada kita, kita memohon menunduk diri kepada Tuhan. Itu aja Tuhan inginkan. Belajar demi belajar jalan kebenaran Tuhan. Mari melangkah. Belajar demi belajar. Supaya kita mengerjakan kebenaran. Dengan rana tujuan daripada firman Allah bagi kita. Bukan hanya di bawah kolong langit dan di atas bumi. Melainkan pernyataan firman di kelak kemudian. Sidang terakhir daripada Allah. Apakah kita jadi makhluk neraka atau makhluk surgawi? Karena firman-Nya ada mengingatkan kita. Maka dikatakan, janganlah hendak hanya pendengar. Jadilah pelaku firman Allah. Berbuatlah kepada Tuhan dan berbuatlah kepada sesama. Saling mengasihilah kamu di antara sesama. Semoga karya tangan Allah bekerja dalam naungan doa dan ibadah kita. Hati yang tulus di hadapan daripada Allah. Ayat 2 berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Di mana ayat 2 ini mengatakan, di antara sesama kita, mari mencari kesenangan bersama. Artinya, mari kita dalam naungan ibadah, dalam kebersamaan, dengan hati yang tulus, maupun di rumah pribadi, lepas pribadi di antara kita. Mari berdoa masing-masing. Kita doakan di antara sesama kita. Supaya naungan tangan Allah yang menguatkan kita semua. Ini firman Tuhan berkata, saudara-saudariku. Ayat 2 berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan bersama. Harus mencari kesenangan bersama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Ini tujuan daripada firman ini, dikatakan kita mari kebersamaan datang kepada Tuhan. Supaya kita saling membangun di dalam kerohanian dan keimanan. Sehingga kita belajar demi belajar sanggup penguasaan diri. Sekalipun sulit. Memang sulit. Tetapi mari belajar demi belajar kita datang kepada Tuhan. Jangan hanya menjabarkan firman kebenaran Allah. Jangan hanya memberitakan Injil.
Mari kita lakukan bersama. Kita doakan jemaat Tuhan, domba Allah. Ini yang Tuhan inginkan. Maka mari kita buka kebersamaan. Mari saudara-saudariku. Demi untuk keselamatan hidup kita di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, dan demi untuk di kelak kemudian, supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Saya pribadi, saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam keibadahan, saya mengikuti gereja. Saya bawa semua dalam naungan doaku dengan kata-kata yang terbuka di antara sesama kami. Tujuan saya supaya semua dikuatkan. Jadi kita semakin kuat bersama. Kalau kita melakukan dalam ibadah bersama, ibadah raya bersama, ibadah kebaktian bersama, kita lakukan dalam doa itu didengar di antara sesama seiman. Pasti mereka itu terbuka hatinya, jadi membangun bersama dalam kerohanian dan keimanan, sehingga saling mendoakan, saling support dalam doa. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang kamu berdoa akan Tuhan jawab. Konon kita rame-rame datang kepada Tuhan bersembuh dengan hati yang tulus. Itu saudara-saudariku. Ini pesan Tuhan kepada kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Hati-hati saudaraku, belajar kita demi belajar, supaya kita waspada. Kita tidak tahu waktu, tanggal, hari, tahun, di saat Tuhan memanggil kita menghadap tata panggilannya, mempertanggungjawabkan perbuatan dalam kehidupan. Kita nggak tahu. Yang tua pun Tuhan panggil, yang muda pun Tuhan panggil, yang remaja pun Tuhan panggil. Kalau sudah Tuhan berkehendak memanggil kita menghadap tata panggilannya, mana bisa dihindari. Maka firman Tuhan berkata sewaktu hidupmu, mari kita belajar di dalam kehidupan ini, saudara-saudariku. Siapapun menonton video ini nanti kita share. Ini sudah menjelang hari-hari terakhir. Lihat gelora dunia. Sama-sama kita rasa sudah bersama mengetahui itu apa yang terjadi. Sebab itu saudara-saudariku, mari belajar menunduk diri kepada Tuhan. Sekalipun sulit, memang tidak mudah. Tetapi kalau kita percaya, pasti Tuhan tolong. Jangan takut akan perbuatan dosa. Jangan takut yang terjadi dosa kita lakukan kepada Tuhan. Mari menunduk diri. Tuhan mengampuni kok. Itu yang Tuhan inginkan. Orang jahat itu berjalan-jalan kebenaran. Itulah akan mengetahui firman yang sebenarnya. Supaya mengerti akan kebenaran Tuhan. Menjadi jalan pertobatan. Orang benar, doanya dijawab Tuhan. Itu. Tidak ada tertulis di kitab, aku datang kepada orang benar. Tidak ada. Aku datang kepada orang yang jahat akan mengerti kebenaran jadi benar. Tapi firman Tuhan berkata, doa orang benar dijawab Tuhan. Jadi penting kita memahami firman. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari belajar saudaraku. Kita tidak tahulah saudara-saudari kapan kita Tuhan panggil. Kalau sudah Tuhan berkehendak memanggil kita, mau bilang apa? Mari kesempatan datang waktu hidup kita. Kalau kita sudah mati, apa bisa lagi bergerak? Kan nggak mungkin lagi. Hanya tunggu sidang penghakiman terakhir lah. Nantinya di kelak kemudian. Sebab itu saudara-saudariku, dengan rendah hati dan segala hormat bagi kita semua, dan barang siapa pun menonton video ini saya share, mari belajar kita semuanya. Saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi.
bagaimana kita punya pentingan bersama. Sekalipun banyak tantangan. Tantangan ini pasti ada. Ayat 4 berkata, saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Ayat 2. Tadi pasal 15 ayat 2. Ini ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang menerca engkau telah mengenal aku. Di sini saudara-saudaraku penting ada pemahaman sangat mendalam. Di saat kita belajar demi belajar mulai berjalan kebenaran Tuhan, sanggup kita memperkatakan firman sesuai dengan hikmat daripada Allah. Sanggup kita mendoakan orang dengan hikmat daripada Tuhan. Harus kita menghadapi cercaan, hinaan orang. Itu harus terjadi. Tidak bisa tidak terjadi. Tidak bisa terjadi. Tetapi di balik itu semua, kita semakin dikuatkan Tuhan. Maka dikatakan tipu daya kegelapan, tipu daya iblis. Di saat kita belajar di jalan kebenaran, begitu cepatnya reaksi kegelapan menghancurkan pemikiran kita. Atau menghancurkan pemikiran orang supaya orang menerca kita. Itu pekerjaan kuasa kegelapan bagi orang lemah imannya. Kenapa saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, semasa Yesus Kristus dibawa kolong langit dan di atas bumi ini menjabarkan firman kebenaran, perkataan yang hidup, bahkan dia dicerca, dihina, disalibkan. Kalau kita nggak mungkin lagi disalibkan orang, tapi penercaan itu banyak. Yang dibilangnya lah kemungkinan dalam hatinya atau secara spontan seorang munafik. Yang dibilangnya lah begini, yang bilangnya begini. Sebenarnya yang berkatakan itu sama kita mulai belajar kebenaran Tuhan. Dia sadarin itu. Nggak hati yang tulus itu memperkatakan itu. Kenapa? Karena dia terbujur rayu tipulasi kegelapan. Memperkatakan itu. Sebab itu Tuhan Allah berkata, mari kita berdoa cepat dalam doa. Supaya kita memahami firman kebenaran Allah. Jangan kita lemah. Semakin kita dihina, semakin kita dicerca, kuatkan imanmu. Jangan lawan mereka, biarkan karya tangan Allah bekerja. Tuhan perhatikan itu. Di masa dahulu, di mana Rasul Paulus? Coba saudara-saudaraku. Pada zaman orang Farisi, Rasul Paulus sudah membunuh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Melainkan dia Tuhan jama memberitakan Injil kebenaran. Kalau secara badani lahiriah, di mana Rasul Paulus memberitakan Injil, betapa pedihnya rasa hidupnya. Bahkan nyawanya terancam. Nyawanya terancam. Di mana dia dikejar orang? Di mana dikejar orang? Padahal sebelum mengenal kebenaran Tuhan, dia yang membunuh orang percaya kepada Yesus. Hati-hati. Kalau kita belajar demi belajar di jalan kebenaran Allah, dicerca orang, udah biarin aja. Serahkan aja kepada Tuhan. Supaya kita tidak gagal. Supaya topangan pertolongan Tuhan selalu terus masuk karunia-karunia hikmat baru terus dari Tuhan kepada kita. Apapun kekurangan kita, Tuhan tahu kok. Kalau saya pribadi, saudara-saudaraku, cerita nanti kesaksian. Semenjak aku mengenal kebenaran Tuhan ini, waduh, adalah terdengar kupingku begini, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begitu. Wajar mereka memperkatakan itu sama saya.
Karena saya dulu tidak mengenal Tuhan Yesus. Sekarang ini Tuhan jamah. Dulu mereka mungkin mengenal aku orang jahat, jadi nggak percaya. Sebagaimana Rasul Paulus dahulu. Itu saudara-saudara. Jadi barang siapa di antara kita mendengar video ini, ada terjamah, ada Tuhan utus, lakukan. Apapun kata-kata sesama. Kadang mencerita kita sudah mengenal kebenaran Tuhan, itu yang sakit. Tetapi karena iman lemah, dilemahkan kuasa kegelapan, tipu daya iblis manipulasi pemikiran manusia, sehingga menimbulkan kejahatan sebab imannya lemah. Maka firman Tuhan berkata, saling mendoakanlah, saling support dalam doa lah. Dan barang siapa imannya sudah mulai kuat, bangkitkanlah iman sesamamu dengan naungan doamu. Itu. Jadi harus kita pahami semua. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Itulah kekuatan roh kegelapan. Manipulasi pemikiran manusia dan melemahkan iman manusia. Timbul suatu kejahatan. Terjadi cemburu sosial, congkak, egois. Begini. Apalagi melihat orang mulai bertobat mengertikan kebenaran. Pasti menjadi bahan suitan. Itu wajib. Wajib itu bahan suitan. Kita nggak tahu itu. Mana tahu ibu buatnya. Itu katanya itu. Supaya kita memahami saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus. Sebab Tuhan mencari orang-orang Dia hikmati yang layak menjadi anak Dia di kolong langit dan di atas bumi ini sesuai dengan seturut kehendak Dia. Itu saudara-saudara. Jadi penting ada pemahaman hikmat daripada Allah. Itu tadi dikatakan saudaraku ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Di mana pada Tuhan Yesus Kristus di dunia ini menebus dosa manusia. Tidak mencari kesenangan sendiri. Bagaimana menyelamatkan umat-umat Tuhan ini. Bahkan Dia tersalib menebus dosa kita. Dosa nenek moyang kita dahulu. Padahal dahulu orang sudah mengerti kebenaran Allah. Yang dikatakan orang Farisi. Kenapa Tuhan Yesus terjun ke dunia? Memperkatakan di jalan kebenaran yang sebenarnya. Padahal orang Farisi dahulu sudah mengerti kebenaran Tuhan, tetapi memakai hikmat dunia. Bukan hikmat dari yang maha tinggi Yesus Kristus. Sehingga mereka lari pengertian. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah engkau, mintalah kepada aku roh hikmat, pengertian, pengajaran. Kata Tuhan, hatimu yang tulus meminta kepadaku, aku akan mencurahkan hikmat itu kepadamu. Sebagaimana dahulu orang Farisi yang menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Padahal mereka sudah mengertikan kebenaran. Tetapi mengertikan kebenaran tapi hikmat dunia. Oleh karena kepintaran dan kepandaian dia sendiri. Tidak ada hikmat berbicara. Ada hikmat-hikmat dunia. Maka firman Tuhan berkata, janganlah hendak engkau menganggap dirimu paling pandai. Jangan menganggap dirimu engkau paling pandai. Dan paling hebat. Berdoalah engkau. Sama aku kata Tuhan. Ini Tuhan berikan kepada kita pencermatan firman mengenai hikmat dunia dengan hikmat dari surga. Supaya kita memahami saudara-saudari. Lihat seperti Rasul Paulus dahulu.